Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan logika dan himpunan kita hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya kita diberikan kemudahan untuk mempelajari materi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Baik, ini masuk ke dalam tab berikutnya setelah kita kemarin belajar bahasa matematika dan kemudian kuantor ya. Sekarang kita masuk ke pembuktian dalam matematika. Apa itu? Ini, jadi dalam matematika, jika kita menyampaikan sebuah pernyataan kepada orang lain, pada khalayak misalkan, kepada publik, maka satu-satunya cara supaya orang percaya dengan apa yang kita katakan adalah dengan cara membuktikannya. Seperti halnya kalau Anda bicara dengan orang lain itu aja kan, bicara hal umum saja, ada kabar ini loh ya, yang suka ngerumpi, bukti ini apa gitu kan ya. Kadang-kadang kalau bukan orang matematis itu suka termakan hoax karena dia tidak peduli bukti ya, tidak peduli kevalidannya. Yang penting ada berita langsung sebarkan gitu ya. Entah benar entah salah itu hati-hati. Tapi kalau orang matematis itu kita itu diajarkan untuk berpikir logis dengan berpikir tadi, makanya kita tahu pernyataan tertutup, pernyataan terbuka gitu ya, nilai kebenaran itu. Jadi termasuk ini apakah apa yang kita dengar ataupun apakah apa yang kita ucapkan itu bisa dibuktikan atau tidak kebenarannya gitu. Sehingga seharusnya orang matematika itu lebih berhati-hati oleh yang paham matematika itu karena pola pikirnya rasional, terstruktur, logis gitu, dia lebih hati-hati dalam menangkap suatu pesan maupun menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Jadi harusnya orang matematika tidak mudah termakan hoax gitu ya, dan juga seharusnya tidak mudah membuat hoax gitu harusnya itu ya. Atau justru karena pinternya membuat bukti akhirnya dia bisa membuat hoax gitu ya. Nah, itu nggak tahu, itu barangkali bagi yang menyalahgunakan keilmuannya. Itu harusnya kelebihan orang matematika dibandingkan orang yang lain gitu ya. Dia terbiasa berpikir terstruktur, logis, sistematis gitu ya, dan dia menyampaikan sesuatu, menerima pesan sesuatu itu kalau dia mau percaya atau dia mau orang lain percaya akan apa yang dia sampaikan, harusnya dia belajar tentang pembuktian ini. Ya. Nah, ini dalam matematika semua pernyataan atau statement baik yang sulit maupun yang mudah itu membuktikan proof atau pembuktian yang valid gitu ya, agar pernyataan tersebut diakui. Nah, dapat dikatakan bahwa matematika itu merupakan kumpulan pernyataan gitu ya, kumpulan pernyataan beserta pembuktiannya yang terkumpul dalam suatu wadah besar yang dinamakan dengan logika. Gitu ya. Jadi logika manusia itu sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan pernyataan-pernyataan beserta dengan pembuktiannya. Makanya logika itu kan berpikir logis itu berpikir tentang sesuatu itu benar atau salah. Kalau itu benar, buktinya apa? Kalau salah, buktinya apa? Kan harusnya seperti itu. Itu yang dinamakan dengan logika itu seperti itu. Nah, pembuktian itu apa? Pembuktian kalau dalam secara umum itu ya, dalam konteks umum itu adalah langkah-langkah logis untuk meyakinkan orang lain, itu aja. Jadi entah langkah-langkah logis itu sifatnya adalah bualan-bualan, ucapan-ucapan maksudnya, atau bukti-bukti yang sifatnya fisik ya. Ketika ada pesan apa dengan foto misalkan, dengan video, itu pembuktian. Tapi kalau matematika itu dia langkah-langkah logis untuk meyakinkan orang lain bahwa suatu pernyataan matematis itu benar gitu ya. Itu kalau pembuktian dalam matematika. Nah, untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan itu salah, itu juga dibuktikan, tapi lebih sederhana. Ya bisa dibilang lebih sederhana bagi yang sudah paham gitu ya. Karena untuk membuktikan sesuatu itu salah, cukup kita cari counter example. Counter itu counter attack gitu ya, serangan balik gitu ya.
Counter example berarti contoh yang kebalikannya, contoh yang sebaliknya itu maksudnya. Contoh yang melawan pernyataan tadi itu untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan itu salah. Kemudian ini contoh-contoh dalam kalimat matematika, misalkan seperti ini. Setiap bilangan prima adalah bilangan ganjil. Kita kan akan menilai pemikiran logis kita, logika kita itu kan tidak kemudian menerima ini begitu saja. Kalau kita terbiasa menerima pernyataan ditelan mentah-mentah begitu saja, itu yang dinamakan orang yang mudah termakan hoax, berita atau kabar yang belum tentu kebenarannya, gitu ya. Seperti ini. Kalau ada orang bilang setiap bilangan prima adalah bilangan ganjil. Kalau kita tidak terbiasa berpikir logis, kita akan menerima begitu saja. Oh iya toh, oh iya benar gitu ya. Padahal ternyata kita perlu menilai dulu, kita perlu mencerna dulu dari pernyataan ini pesannya apa, maknanya bagaimana, terus kita bisa mengolahnya apakah ini benar ataukah salah ya. Apakah setiap bilangan prima adalah bilangan ganjil? Kita cek. Kalau secara sederhana kan kita cek bilangan prima itu contohnya apa sih? Contohnya ternyata ada 2, 3, 5. Loh ternyata ada yang nggak ganjil kan? Apa itu 2? Berarti kita mengatakan bahwa ini adalah salah. Gitu ya. Nah, untuk mengatakan bahwa ini salah, tadi sampaikan di depan tadi, untuk mengatakan bahwa pernyataan itu salah, relatif lebih mudah. Kita cukup mencari counter example, contoh yang menyangkal gitu ya. Maka contoh yang menyangkal ini apa? Contoh yang menyangkal bahwa setiap bilangan prima itu bilangan ganjil apa tadi itu? Itu salah. Kenapa kok salah? Ada contoh yang tidak seperti itu. Ada contoh yang tidak prima tapi ada contoh yang tidak ganjil itu tapi dia prima. Apa itu 2? Oh iya. Ternyata 2 itu faktornya adalah 1 dan dirinya sendiri. Berarti dia 2 itu juga prima dan 2 bukan ganjil. Berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang salah karena ada counter example-nya. Itu ya. Contohnya. Yang kedua, jika f fungsi kontinu, maka f dapat diturunkan. Jika f kontinu, maka f istilahnya itu diferensiabel gitu ya. Ini di kalkulus ada. Kalau Anda kalkulusnya pengajarnya lengkap, biasanya ada teorema-teorema seperti ini disampaikan. Jika f fungsi kontinu, maka f diferensiabel atau dapat diturunkan. Nah, di sana ada buktinya. Silakan Anda buka di buku kalkulus, nanti setiap teorema yang diberikan itu bawahnya biasanya ada bukti teorema gitu kan ya. Ada teorema terus ada bukti. Kadang-kadang kalau nggak teorema ada corollary, itu maksudnya akibat. Atau kadang-kadang ada proposition gitu, proposisi. Atau kadang-kadang ada dalam istilahnya itu lemma gitu ya. Lemma itu sifat tapi yang mungkin tingkat kepentingan dari lemma itu tidak sepenting teorema gitu ya. Tapi dia juga sifat yang penting, tapi tidak sepenting teorema. Itu juga biasanya di bawahnya nanti disertai dengan bukti. Kalau Anda melihat di buku-buku matematika atau di artikel-artikel matematika itu kalau ada teorema, ada lemma, ada proposisi ya, kemudian ada akibat, itu biasanya ada buktinya, gitu ya. Ini salah satu contoh yang dalam teorema matematika. Jika f fungsi kontinu, maka f dapat diturunkan. Saya lupa, ini kebalik atau enggak ini? Yang saya mengambil dari buku yang sudah ditulis oleh para pendahulu saya dulu, Pak Supri dan lain-lain. Dan ini pada 2300 tahun yang lalu, berarti ini sebelum Masehi ini ya, Euclid, seorang ilmuwan pernah mengatakan, jika fungsi f itu konvergen, maka f mempunyai limit. Sorry. Ini bukan perkataan Euclid ini ya. Saya lupa yang ini bukan ya perkataan Euclid ya. Jika f itu fungsi konvergen, ini juga masih dalam kalkulus ini. Jika fungsi f itu konvergen, maka f mempunyai limit. Ini teorema dalam kalkulus ini ya. Terus ini label terbesar dari suatu graf bintang dengan pelabelan vertex berbasis jarak adalah 4. Nah, ini salah satu teorema di dalam penelitian matematika. Penelitian matematika yang berkaitan dengan teori graf gitu ya. Nanti ada yang graf itu ada banyak yang dipelajari, bisa pelabelan graf, bisa dimensi partisi, dimensi matrik, dan sebagainya gitu ya. Kalau dalam pelabelan biasanya dia mencari label terbesar. Nah ternyata ada yang dinamakan graf bintang, graf yang bentuknya seperti bintang.
Ya, graf yang bentuknya seperti bintang itu pelabelan vertex-nya, pelabelan vertex yang berbasis jarak itu adalah 4 nanti label terbesarnya. Ini sebuah teorema dalam suatu penelitian matematika. Nah, kalau teorema seperti ini berarti ini dia juga butuh untuk dibuktikan. Supaya apa? Supaya orang lain tuh percaya dengan teorema yang kita sampaikan. Tuh. Contoh lain teorema Euler ini ya. Ada tak hingga banyaknya bilangan prima, itu teorema Euler. Euler mengatakan bahwa ini maksudnya bilangan prima itu tak berhingga banyaknya. Oke, banget loh Kak ya. Bisa dihitung gitu, maksudnya kira-kira seperti itu. Lah, sampai detik ini kita tidak tahu bagaimana mencari bilangan prima yang terbesar. Gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengecek suatu bilangan itu apakah bilangan prima atau bukan. Maksudnya kita tidak punya rumusan untuk suatu bilangan prima itu dirumuskan dengan cara apa sih gitu. Dengan fungsi apa sih biar jadi prima itu nggak ada. Kita yang bisa kita lakukan hanyalah mengecek kalau diberikan suatu bilangan X itu dia prima atau bukan. Bilangan X yang lain prima atau bukan gitu aja. Jadi diberikan dulu bilangannya baru kita cek prima atau bukan gitu. Tapi kalau kita diminta untuk mencari suatu rumusan atau formula supaya bisa menemukan bilangan prima itu kita nggak bisa. Gitu ya. Dan pada tahun 2008 dulu, bukan kemarin ya, ditemukan bilangan prima dengan digit terbesar sebanyak 13 juta digit. Nah, bayangkan ini digitnya loh ya. Bukan nilai bilangannya 13 juta bukan, tapi digitnya. Jadi ada 13 juta digit itu ada jejer-jejer bilangan-bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ada 13 juta digit. Dan itu ternyata setelah diselidiki dia prima karena nggak punya faktor selain satu dan dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, 13 juta digit itu kan sudah banyak sekali ya. Anda nggak tahu itu bilangannya berapa, sangat besar sekali. Tapi meskipun begitu, para matematikawan yakin bahwa ada bilangan prima dengan digit yang lebih dari itu. Mungkin 15 juta digit, mungkin 20 digit, dan seterusnya. Kenapa? Karena para matematikawan yakin bahwa apa yang dikatakan Euler ini benar sampai sekarang. Teorema ini masih berlaku, gitu ya. Kenapa? Gitu. Karena Euler mampu membuktikan apa yang dikatakannya. Karena teorema ini masih terbukti dan tidak ada orang yang bisa menemukan counter example-nya. Berarti teorema ini masih terbukti sampai kapanpun selama orang belum bisa menemukan counter example-nya. Belum ada orang yang bisa menyanggahnya, maksudnya begitu. Berarti ketika ada orang menemukan tadi 20 juta digit bilangan yang dia prima, orang bisa mengatakan lagi, saya pasti kalau mau usaha itu misalkan dengan komputer, saya bisa menemukan bilangan yang lebih besar dari itu misalkan 30 juta digit gitu misalkan. Digit omongannya piye ya nggak tahu saya. Yang ternyata dia juga prima dan seterusnya. Itu kira-kira. Ini buktinya teorema Euler. Pembuktiannya dengan cara kontradiksi. Diandekan ada bilangan prima itu terbatas atau berhingga gitu ya, maka bisa dibentuk himpunan yang berisikan semua bilangan prima. Berarti bilangan itu bisa dihimpun karena dia berhingga. Nah, perhatikan bilangan hasil perkalian semua bilangan prima jelas mempunyai faktor ds gitu ya. Ini agak rumit, Anda mungkin belum paham ya. Nah, ini masih menggunakan nanti teorema fundamental aritmatika. Jadi membuktikan teorema dengan teorema yang lain itu kira-kira, dengan bantuan teorema yang lain. Dan nanti ternyata setelah diselidiki muncul kontradiksi, yaitu jika bilangan prima terbatas maka akan kontradiksi dengan teorema fundamental. Ternyata dia bertentangan dengan teorema yang sudah ada. Dengan demikian pengandaian ini harus diingkar. Pengandaiannya tadi apa? Pengandaiannya di atas ini. Bilangan prima itu terbatas. Maka pengandaian ini salah pengandaiannya. Diingkar, kalau diingkar berarti yang benar adalah bilangan prima itu tak terbatas atau tak berhingga. Itu pembuktiannya. Kalau lebih detailnya nanti besok kalau Anda sudah paham, Anda bisa ini sendiri ya, baca sendiri, Anda pahami sendiri gitu. Kalau Anda sudah paham tentang konsep-konsep pembuktian, ini hanya contoh saja. Kemudian ini orang yang awam tentang matematika, Anda saja ketemu dengan tetangga Anda itu ya, dengan adik Anda misalkan, atau orang tua Anda, atau siapapun saudara Anda mengatakan, kuliah di mana misalkan tanya,
Saya kalau di matematika, wah pintar ngitung, kalau aku dihitung ke ya. Dikiranya orang yang matematika, orang yang belajar matematika itu hanya belajar tentang perhitungan saja. Dikiranya matematika itu sama dengan berhitung gitu. Bahasanya kan dulu kalau di zaman saya masih SD kelas 1 itu masih ada pelajaran pertama itu berhitung, bukan matematika. Pelajaran matematika itu dulu baru muncul setelah saya kelas 5, 4 atau 5 atau 6 saya lupa. Tapi pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kalau nggak salah pelajarannya berhitung gitu. Karena memang berhitung dengan matematika, orang yang pintar berhitung dengan orang yang pintar matematika itu berbeda. Jadi yang dikira orang awam, orang yang pintar matematika itu kalau ngitung cepet gitu ya. Pintar hitung-hitungan. Nah, itu jangan-jangan Anda juga berpikiran seperti itu. Dulu masuk matematika biar pintar ngitung gitu ya, ngitung duit itu, ngitung bintang, ngitung rambut ya. Enggak itu ya. Eh itu adalah kesalahan apa namanya? Ya tidak salah-salah banget, tapi maksudnya tidak tepat, kurang tepat kalau orang matematikawan kok disamakan dengan orang yang pintar menghitung. Itu salah itu ya. Nah, ngitung aja pakai kalkulator cepat gitu ya, pakai komputer cepat. Nah ini orang yang dikatakan jago atau hebat atau seorang matematikawan itu sebenarnya apa sih? Dia adalah orang yang mampu membuat suatu penemuan atau pernyataan yang baru, yang orisinil. Yang orisinil itu maksudnya yang itu benar-benar temuan dia belum pernah ditemukan oleh orang lain itu maksudnya. Dan dia juga bisa membuktikannya, itu yang penting. Orang berasal ngomong dok, Pak saya punya penemuan baru, apa bla 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 bla. Wih keren baru, buktinya apa? Nggak tahu ya, itu salah, itu nggak boleh. Itu omong doang gitu ya. Yang dikatakan matematikawan yang hebat itu kalau dia bisa menemukan teori baru, rumus-rumus baru misalkan gitu, atau suatu formulasi baru misalkan, jangan ber jangan beranggapan formulasi itu yang sangat general seperti Pythagoras, kemudian seperti apa yang Anda tahu ya, saya Pythagoras yang paling umum kan biasanya Pythagoras itu ya. Jangan dikira seumum itu. Bahkan mungkin penemuan yang dalam suatu sub bidang yang kecil di dalam matematika itu boleh sekali gitu ya. Tidak harus penemuan besar seperti teorema Pythagoras itu terlalu jauh gitu. Dan sekarang terlalu sulit untuk menemukan suatu suatu teori yang sangat umum seperti itu, atau teori yang seperti teorinya Einstein misalkan, teori relativitas, yaitu orang-orang yang memang jenius dan pikirannya mungkin out of the box ya. Ya kalau sekedar matematikawan ya yang anulah ya setidaknya umumnya itu dia yang penting bisa menemukan suatu teori baru atau penemuan baru, formulasi baru di dalam suatu bidang kecil dalam matematika, mungkin di dalam kalkulus, dalam analisis real, di dalam teori graf, atau di dalam apa misalkan pemodelan itu, dan dia bisa membuktikannya, yang penting seperti itu. Itu ya. Nah, ini ada yang pernah disebut sebagai dewa matematika. Gitu ya. Siapa dia? Riemann. Riemann. Jadi ini seorang ilmuwan matematika. Kadang ada ilmuwan tuh yang bisa membuat hipotesa, tapi dia tidak bisa menemukan, tidak bisa membuktikannya. Maka itu disebut dengan hipotesa ya. Jadi dia membuat suatu pernyataan, formulasi baru, tapi dia belum bisa membuktikannya, tapi dia yakin bahwa itu berlaku gitu. Dia disebut hipotesa. Hipotesa Riemann ini. Apa itu hipotesa Riemann ini? Coba kita lihat, kalau Anda mau lihat, atau Anda nanti bisa searching sendiri ya. Apa sih sebenarnya hipotesa Riemann itu? Fungsi Riemann itu gitu ya. Seperti ini ya, salah satunya ini ya. Tabir misteri bilangan prima. Ini hipotesa Riemann. Riemann bertanya, apakah ada pembuat nol selain zero trivial? Bagaimana dengan titik-titik di antara 0 dan 1? Adakah titik di antara 0 dan 1 yang menyebabkan sesuatu dimasukkan ke fungsi itu sama dengan 0 gitu ya. Maka dia membuat suatu hipotesa atas pertanyaan yang menggelayuti pikirannya itu. Dia mengatakan pembuat 0 pada ini, fungsi ini, selain zero trivial mempunyai bagian real bernilai setengah. Dengan kata lain, jika ada X yang bukan termasuk trivial zero, di mana ini
baca apa ini, saya lupa ini. Ini simbol matematis ini, X sama dengan 0, ini semacam fungsi maksudnya ya. Katakanlah Fx sama dengan 0, maka re X ini sama dengan setengah. Nilai real dari X itu adalah setengah. Itu hipotesa. Dia meyakini kebenarannya, tapi dia belum bisa membuktikan secara matematis, gitu ya. Itu Riemann. Tapi itu sesuatu yang penting, karena itu terkait dengan bilangan prima tadi itu. Pak, saya juga mau bikin hipotesa, Pak. Mau dikasih nama hipotesa Joko misalkan. Ya, masalahnya yang Anda katakan itu penting nggak? Penting nggak untuk ilmuwan, untuk apa namanya, untuk pengembangan keilmuan gitu ya, atau untuk suatu pemecahan misteri keilmuan yang selama ini menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Kalau nggak penting ya nggak ada yang mau mengakui hipotesa Anda. Soalnya kalau apa yang Anda katakan itu penting bisa diyakini meskipun belum bisa dibuktikan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai hipotesis gitu, atau hipotesa. Gitu ya. Nah, langsung ke lebih spesifik ke pembuktian. Jadi isi dari pembuktian itu nanti ada macam-macam ya. Perhatikan di sini kalau dalam pembuktian teorema Euler tadi, isi dari pembuktian kalau di Euler tadi ternyata dia memuat teorema yang lain. Jadi dia membutuhkan teorema yang lain untuk membuktikan satu teorema. Gitu ya. Nah, jika satu teorema berasal dari teorema yang lain, muncul pertanyaan apa? Di manakah pangkalnya? Kapan titik mulainya? Itu kan mumet nanti. Nah, mulainya adalah dari aksioma. Jadi titik pangkal dari teorema, misalnya teorema ini ternyata pengembangan dari teorema yang lain. Teorema yang lain tadi ternyata masih pengembangan dari teorema yang lebih sederhana lagi. Dan teorema yang paling sederhana itu nanti asalnya dari mana? Asalnya adalah dari aksioma atau postulat. Aksioma dan postulat ini memiliki pengertian yang sama, gitu ya. Nah, apa itu aksioma ini? Aksioma adalah fakta-fakta fundamental yang diyakini kebenarannya tanpa harus dibuktikan. Itu aksioma. Atau bisa dia dikatakan ekstrimnya itu adalah aksioma merupakan iman di dalam matematika. Iman itu maksudnya diyakini saja. Yang namanya iman, diimani itu ya nggak perlu bukti gitu kan ya. Kemudian dari aksioma itulah para matematikawan bergerak kemudian mengeksplorasi hal-hal baru itu ya. Maka muncullah tadi pembuktian teorema Euclid menggunakan aksioma Peano. Aksioma Peano bunyinya apa? Bunyinya seperti ini. A tidak sama dengan A plus 1. Wah Pak, kalau itu saja saya tahu Pak. Saya juga mau bikin aksioma. Telat. Sudah keduluan sama Peano ini kan gitu ya. Sudah keduluan ini. Jadi beruntungnya orang-orang dulu, ya nggak beruntung juga sih. Hal sederhana bisa diakui gitu ya. Karena mereka hidup lebih awal. Kalau kita hidup di zaman yang lebih akhir ini ya, yang harus kita temukan harus semakin rumit itu. Kita nggak bisa mengakui hal sederhana karena sudah dimunculkan orang-orang yang sudah diakui oleh orang-orang yang lebih dulu dari kita. Jadi membuktikan tadi teori yang Euclid menggunakan aksioma seperti ini. A tidak sama dengan A plus 1. Gitu ya. Nah, itu kemudian selain aksioma kita juga harus tahu definisi. Apa itu definisi? Definisi adalah istilah teknis atau terminologi di dalam matematika. Definisi ini harus bersifat universal dan tidak ambigu. Tidak boleh bermakna ganda, gitu ya. Definisi bilangan prima di Indonesia harus sama dengan di Eropa, di Arab, di Afrika dan sebagainya, itu harus sama semua. Harus satu pengertian dan satu makna apa itu bilangan prima. Nggak boleh bilangan prima di Indonesia seperti ini, di Eropa seperti itu, nggak bisa. Dalam matematis itulah matematis. Matematis sifatnya universal. Dia bisa Anda hidup di sini, Anda hidup di dunia lain sana, apa namanya nilai kebenaran dari suatu matematika atau definisi dari suatu ilmu di dalam matematika, misalkan definisi dari suatu terminologi tertentu di dalam matematika itu sama dimanapun. Beda dengan hukum misalkan. Hukum itu bisa jadi satu tempat dengan tempat yang lain berbeda kalau ilmu-ilmu sosial itu ya. Atau misalkan apa namanya ilmu alam tapi bukan matematika, mungkin setidaknya beda ini ya, beda penyebutan ya, beda apa senengnya
beda istilah misalkan. Hewan, ya, hewan animal di dunia lain disebut animal gitu misalkan ya. Tumbuhan disebut sebagai apa dan sebagainya. Matematika juga ada sih, apa namanya, genap misalkan, genap itu event gitu ya, kemudian ganjil, ganjil itu ut gitu ya. Jadi eh, tapi genap dan ganjil itu meskipun bahasanya berbeda di sini dengan di Eropa sana, tapi definisinya sama, bahwa genap itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan sebagai 2n gitu ya, dengan n-nya bilangan bulat. Bilangan ganjil itu adalah yang bisa dinyatakan sebagai 2n plus 1 gitu ya, dengan n-nya bilangan bulat. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita simpulkan bahwa suatu pembuktian itu umumnya bisa berisi tiga hal, yaitu tadi bisa berisi teorema yang lain gitu ya, atau bisa berisi aksioma, atau bisa berisi definisi. Nah, saya kasih contoh buku yang semoga tidak membuat Anda semakin pusing, semoga tidak membuat Anda semakin pusing ya. Buku struktur aljabar untuk membedakan apa sih bedanya teorema, bedanya definisi, bedanya aksioma itu apa gitu ya. Ini ada istilah ring di sana tentang teori ring. Besok Anda akan belajar ini. Kalau Java sama Irfan mungkin sudah belajar ya. Besok yang teman-teman mahasiswa baru akan belajar ini kalau sudah di semester 4 atau 5. Nah ini definisi misalkan seperti saya yang lebih. Nah ini definisi. Definisi itu komplit memuat ini istilah teknis ini dari sini sampai ke sini. Nah, di dalam definisi ini ada aksioma. Aksiomanya adalah R1 sampai R7 ini. Definisinya bunyinya begini. Ring adalah ini triple ordered, ini ordered triple itu maksudnya pasangan tiga hal yang berurut ini ya. R plus dot ini demikian sehingga himpunan R itu tidak kosong dan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan dua operasi biner pada R yang memenuhi aksioma-aksioma berikut. Jadi ini aksioma. Aksiomanya A plus B sama dengan B plus A untuk setiap B elemen R gitu ya. Kemudian A plus B plus C ini namanya asosiatif ini, sama dengan A plus dalam kurung B plus C ini namanya komutatif gitu ya. Itu aksioma. Ini asosiatif terhadap perkalian R5 ini. R6 ini asosiatif, distributif kiri, distributif kanan gitu ya. Jadi definisinya lengkap dari awal sampai akhir. Bla 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 adalah bla 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 bla. Nah, ada nanti di dalam bla 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 itu memuat aksioma-aksioma yang tadi. Jadi ini definisinya itu dari sini sampai sini ini. Ini adalah definisi. Dalam definisi dia ada aksioma-aksioma. Aksioma-aksioma yang harus terpenuhi supaya definisi itu benar gitu ya. Maksudnya supaya R itu disebut ring itu ketika aksioma-aksioma ini ada 7 ini terpenuhi semua. Itu maksudnya aksioma dan definisi. Nah, terus teorema yang bagaimana? Teorema itu contohnya seperti ini. Nah, jika R adalah suatu ring, jadi tadi kalau ring itu ring dijelaskan dulu dalam definisi, apa sih ring itu gitu. Oh, ring ini adalah himpunan yang disertai dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang memenuhi aksioma-aksioma tertentu, ada 7 tadi itu. Nah, itu definisi. Definisinya adalah ring itu adalah himpunan disertai dengan dua operasi penjumlahan perkalian memenuhi 7 aksioma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu aksioma. Terus yang saya ucapkan keseluruhan tadi itu definisi. Kalau kita sudah tahu definisi ring, kita bicara sifat. Nah, sifat itu biasanya disebut dengan teorema atau mungkin nanti lemma dan sebagainya. Ini sifat, ini sudah bicara sifat. Kalau kita sudah tahu definisi ring, kita bisa melihat sifat-sifat dari ring itu. Ini contohnya. Jika R adalah ring, diberikan R itu ring, dan ABC itu adalah elemen R, maka akan berlaku sifat-sifat ini. Bahwa A kali 0 sama dengan 0 kali A akan sama dengan 0. A kali min B sama dengan min B kali B, min A kali B, sorry, sama dengan minus dari A kali B.
Min A dikalikan min B sama dengan A kali B. A kali B min C sama dengan AB min AC, dan B min C dikali A sama dengan BA min CA. Ini adalah sifat atau teorema, sifat dari ring. Jika R itu ring, maka ini akan berlaku sifat-sifat 4 ini. Nah, karena ini teorema, maka dia butuh bukti ini, proof ini, pembuktian, proof buktinya. Bukti yang pertama, A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Itu aja dalam matematika, dalam aljabar dibuktikan ya. Anda jangan ketawa dulu yang masa baru. Kayak ngopo gitu ya. Nah, ini asiknya matematika. Sesuatu yang kadang diyakini khalayak umum itu diterima, kita secara matematis bisa membuktikannya. Maka tadi ini mengajarkan supaya kita bisa berpikir lebih logis, sistematis, terstruktur gitu ya, tidak termakan hoax itu. Bicara dengan orang bisa lebih terstruktur, cara berpikirnya lebih logis, lebih terstruktur gitu ya. Itu kelebihan orang matematika. Maka yang seperti ini ternyata bisa dibuktikan. Ini kira-kira langkah pembuktiannya. Gitu ya. Kembali ke sini, nah ini tadi, jadi dalam pembuktian bisa memuat teorema yang lain, bisa menggunakan aksioma-aksioma yang berlaku, atau bisa menggunakan definisi dari terminologi tertentu yang ada dalam teorema itu. Ini, namun belum tentu pembuktian itu mengandung semua hal itu, jadi tidak harus tiga-tiganya termuat semua. Boleh salah satunya saja, artinya sesuai kebutuhan saja. Jadi untuk membuktikan suatu pernyataan kita harus mencari teorema lain, aksioma atau definisi yang diperlukan. Lalu semua itu kita rangkai, yang kita butuhkan tadi kita rangkai berdasarkan kaidah-kaidah logis kita, kaidah-kaidah logika kita sebaik-baiknya, sehingga pembuktian itu siap dihidangkan. Dihidangkan maksudnya dibaca orang itu mudah difahami, alurnya gampang difahami, dimengerti, dan membuat orang itu yakin, oh ternyata itu toh terbukti, berarti apa yang kamu katakan itu benar, itu ya. Itu kira-kira. Nah, pembuktian dilakukan untuk membuat orang percaya, yakin mengenai suatu hal di dalam matematika. Dan dengan pembuktian yang valid membuat orang mustahil menemukan counter example dari hal tersebut. Nah, kalau sesuatu itu sudah terbukti dengan valid, maka kemungkinan sangat kecil sekali orang bisa memunculkan counter example-nya atau menyangkal pernyataan kita. Jadi kalau kita sudah menyampaikan satu pernyataan, kita sudah membuktikan secara valid dengan kaidah matematika, akan sangat sulit atau kemungkinan sangat kecil sekali orang menyangkal pernyataan kita tadi itu. Gitu ya. Itulah sebabnya teorema Euclid dan teorema Pythagoras yang dibuktikan 2,5 milenial, ya, 2,5 milenium yang lalu itu, 25 abad yang lalu, itu tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat karena pembuktiannya valid sekali. Teorema Euclid valid, teorema Pythagoras juga valid. Jadi teorema Pythagoras itu untuk sampai hari kiamat nanti akan tetap berlaku, bahwa kalau kita punya segitiga siku-siku itu, pasti sisi yang jumlahan kuadrat dari sisi yang membentuk siku-siku itu akan sama dengan sisi miring ini yang dikuadratkan, kan gitu teorema Pythagoras. Meskipun itu pembuktiannya sudah sangat lama sekali, ribuan tahun yang lalu, tapi karena dia sudah dibuktikan dengan valid, maka sampai kapanpun orang sulit menemukan. Silahkan kalau Anda mau mencoba menemukan itu, Anda akan terkenal nanti. Oh, si A ini sebagai penyangkal teorema Pythagoras, karena dia bisa menemukan segitiga, gitu ya. Dia bisa menemukan segitiga siku-siku seperti ini, yang ternyata ini kuadrat ditambah ini kuadrat tidak sama dengan ini kuadrat. Nah, silakan dicari, kalau Anda bisa mencari segitiga yang seperti itu, Anda nanti bisa menyangkal teorema Pythagoras gitu ya. Artinya segitiga yang tidak, tapi harus segitiganya yang benar ya, maksudnya siku-sikunya benar siku-siku gitu ya. Garisnya juga tertib, tidak mencang-mencang. Ini kan mencang-mencang ini. Saya nanti akan diakui sebagai orang yang bisa menyangkal teorema Pythagoras. Anda akan terkenal. Tapi Anda kurang gawean karena itu sudah dibuktikan ya. Motivasi hidup Anda habis untuk mencari itu ternyata nggak ada. Itu kemudian cara pembuktian. Nah, ini bagaimana cara membuktikan di dalam matematika ini? Misalkan pernyataan yang akan dibuktikan itu adalah suatu implikasi.
gitu ya. Nah, kita pelajari beberapa pembuktian yang berkaitan dengan logika matematika. Kalau yang ingin dibuktikan adalah suatu pernyataan matematika yang memuat implikasi, kita bisa menggunakan beberapa cara pembuktian ini. Pembuktian dengan bukti langsung dan pembuktian dengan bukti tak langsung. Bukti tak langsung ada dua, yaitu kontraposisi dan kontradiksi. Itu kalau memuat memuat apa namanya implikasi atau mengatakan ada berlakunya sifat tertentu, itu dengan dua hal ini. Tapi kalau misalkan kita membuktikan suatu sifat yang berkaitan dengan apa namanya himpunan bilangan asli atau bilangan alam, misalkan suatu formula itu berlaku untuk untuk seluruh bilangan asli n itu, nah itu nanti dengan menggunakan induksi matematika. Ini mungkin sebagian orang sudah pernah belajar ya bagaimana menggunakan induksi matematika. Itu akan kita pelajari lebih dalam lagi. Nah, pembuktian dengan bukti langsung itu berarti seperti ini, searah dia. Jadi kalau sifat dalam suatu matematika itu ada sifatnya berbunyi P maka Q seperti ini, implikasi seperti ini, maka pembuktiannya ini dimulai dari P. Jadi kita mulai dari diketahui P dulu, gitu ya, diketahui bahwa P benar, kemudian kita jabarkan P itu apa sih, dioncei, dioncei itu bahasa Indonesianya apa? Dikuliti, isinya P mengandung makna apa saja, terus dari hasil pengkulitan tadi, apa istilahnya ya? Dari hasil pencarian makna-makna P tadi itu bisa kita rangkai, bisa kita olah, bisa kita susun langkah-langkah sampai kita bisa menghasilkan Q. Nah, itu. Jadi itu yang dinamakan dengan pembuktian langsung. Jadi jika ada implikasi yang bunyinya jika P maka Q, kita berawal dari diketahui P, terus P itu kita uraikan, kita cari maknanya, kita susun dengan langkah-langkah yang logis sampai ketemu menghasilkan Q. Itu pembuktian langsung. Kemudian ini contohnya, buktikan bahwa jika X plus 2 itu sama dengan 5, maka X sama dengan 3. Jadi ini implikasi ya. Jika P maka Q. Berarti kita harus, kalau dengan pembuktian langsung, kita mulai dari sini. Ya. Diketahui X plus 2 sama dengan 5, kita akan membuktikan atau akan dibuktikan X sama dengan 3. Karena X plus 2 itu sama dengan 5, gitu ya. Jadi berawal dari sini, berawal dari yang diketahui P tadi. Karena X plus 2 itu sama dengan 5, kita bisa menambah kedua ruas ini dengan minus 2. Maka ini, yang bagian ruas kiri kita tambahin minus 2, bagian ruas kanan juga kita tambahkan min 2. Jadi ini di min 2, yang kanan juga di min 2. Nah, kita akan peroleh ini X plus 0, ini 0, yang ini menjadi 3. Kita peroleh X sama dengan 3. Maka kan ini yang ingin dihasilkan kan, ini yang ingin dicari tadi. Ini didapatkan dari mana? Dari mengolah apa yang diketahui tadi. Yang diketahui adalah X plus 2 sama dengan 5. Terus kita olah, terserah kita langkahnya, yang penting logis dan bisa diterima, masuk akal. Langkah logis yang masuk akal adalah dengan cara ini tadi, menambah kedua ruas dengan bilangan yang sama kan. Kan menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama itu tidak merubah nilai. Maka kita bisa menambahkan minus 2 di ruas kiri dan minus 2 di ruas kanan. Sehingga kita menghasilkan apa yang ingin kita temui tadi, apa yang ingin kita cari tadi, yaitu X sama dengan 3. Dengan demikian terbukti bahwa jika X plus 2 sama dengan 5, maka X sama dengan 3. Itu kira-kira begitu ya. Ini baru yang sederhana, yang mudah gitu ya. Sekarang ini relatif mirip, ya, agak mirip dengan yang atas. Buktikan jika 3X sama dengan 12, maka X sama dengan 4. Pasti Anda bisa kan? Kalau dengan cara langsung, berarti kita berawal dari ini. Diketahui 3X sama dengan 12, kita akan membuktikan X-nya sama dengan 4. Dari sini, karena 3X itu sama dengan 12, langkah logisnya apa yang bisa kita lakukan?
kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama gitu ya. Ruas kiri kita kali sepertiga, ruas kanan juga kita kali sepertiga, seperti ini. Karena kita mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, tidak merubah nilai. Maka kita akan peroleh yang kiri jadi X, yang kanan jadi 4. Sehingga kita peroleh apa yang ingin kita cari, yaitu X sama dengan 4. Jadi terbukti bahwa jika 3X sama dengan 12, maka X sama dengan 4. Itu ya. Misalkan ini, buktikan bahwa jika X bilangan genap, maka X kuadrat juga bilangan genap. Nah, ini nanti jadi latihan. Silahkan buat latihan di rumah. Nanti hasilnya kalau ada yang ketemu bisa Anda sampaikan di grup WA. Jadi itu ya. Jika X bilangan genap, maka X kuadrat juga bilangan genap. Bisa ada yang bisa membuktikan ini? Bilangan genap itu apa? Tadi itu ya. Bilangan genap itu bilangan yang bisa dinyatakan sebagai 2N dengan N-nya bilangan bulat, yaitu bilangan genap. Jadi kalau X genap itu maksudnya X sama dengan 2N untuk suatu N-nya bilangan bulat. Itu. Apakah X kuadrat tetap bilangan genap atau tidak? Silakan nanti kalau ada yang mau coba membuktikannya. Dan ini juga ada buat latihan juga. Buktikan jika X bilangan ganjil, maka X kuadrat juga merupakan bilangan ganjil. Ini kebalikannya. Silakan yang bisa membuktikan. Ya. Kemudian, ya, enggak, monggo. Oh, alah. Ya Allah. Patut nuwun sangat ya, Bu. Tak pause dulu. Mohon maaf tadi intermezzo sebentar ya, ada dosen lain tadi. Kita sampai mana tadi ya? Sebentar. Sampai di mana ya? Di sini. Anda masih bisa mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Baik.
Sampai di sini, jadi yang ini bisa buat Anda latihan. Kemudian kalau pembuktian dengan cara tak langsung, nah, kemudian dengan cara tak langsung itu ada dua, yaitu yang pertama dengan kontraposisi, yang kedua dengan kontradiksi. Nah, kenapa harus dibuktikan dengan cara tak langsung, dengan bukti tak langsung? Karena kalau kadang-kadang dengan bukti langsung itu sulit gitu ya, sulit atau rumit atau langkahnya sangat panjang nanti. Maka barangkali dengan cara yang tak langsung itu lebih mudah atau lebih simpel, kita bisa pakai itu. Ada dua hal di sini, yang pertama kontraposisi, yang kedua kontradiksi ya, beda ya. Kontraposisi itu berarti berkaitan dengan kebalikannya implikasi kemarin itu. Nah, kontradiksi nanti apa akan kita pelajari. Nah, ini jadi kontraposisi itu berarti kalau kita punya implikasi P maka Q, maka pembuktian kita dengan logika kontraposisinya. P maka Q kontraposisi. Gimana? Kenapa? Oh, tadi anu ya. Suara yang mungkin apa namanya? Nyangkut dulu sama koneksinya baru sampai ya belakangan. Anda masih dengar ya ini ya dengan jelas ya? Jelas, masih Pak. Jelas, oke. Okay. Mungkin hanya suara yang ketinggalan. Ini kita bisa buktikan dengan langkah kontraposisinya. Jadi kalau P maka Q, kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Jadi kalau bukti langsung tadi kan gini, kita punya fakta P, kita oncai atau kita berikan langkah-langkah logis sehingga kita mendapatkan Q gitu. Lah kalau kontraposisi, kita ingin membuktikan P maka Q, tapi dengan langkahnya seperti ini. Berarti kita akan mengandaikan tidak Q, jadi kita diketahui nanti menjadi tidak Q gitu ya. Terus dari tidak Q itu dikasih langkah-langkah logis atau diuraikan sehingga kita akan ketemu tidak P atau negasi P lah itu. Kalau ini terbukti, kalau kita berawal dari tidak Q kok ketemu tidak P, itu akan punya makna yang sama bahwa P itu maka Q gitu ya. Karena kemarin apa namanya? Sudah kita pelajari kemarin bahwa kontraposisi itu punya nilai kebenaran yang sama dengan implikasi. Itu kontraposisi. Contohnya ini. Jika, buktikan bahwa jika 2Y sama dengan 10, maka Y sama dengan 5. Bagaimana pembuktiannya? Kita bisa dengan cara langsung. Kayak tadi, dengan P dulu, maka dengan mengolah yang P ini, kita sehingga menghasilkan yang Q itu boleh. Pak itu kan mudah pakai cara langsung ya nggak apa-apa ya, namanya aja contoh, kita pakai cara yang kita pakai contoh yang mudah dulu ya. Meskipun ini bisa dengan cara langsung, tapi kita coba untuk membuktikan dengan cara tak langsung. Berarti kalau dengan cara tak langsung kita berawal dari ini nanti, ini dinegasikan, ini juga kita harus memperoleh negasinya ini. Berarti ini kan kontraposisinya adalah jika Y tidak sama dengan 5, maka 2Y tidak sama dengan 10, itu kontraposisinya. Berarti kita berawal dari ini. Diketahui Y tidak sama dengan 5, akan dibuktikan 2Y tidak sama dengan 10. Nah, kalau diketahui Y tidak sama dengan 5, kita bisa memberikan langkah logis dari Y tidak sama dengan 5 ini. Kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kita kalikan dengan 2 di ruas kiri, kita kalikan dengan 2 di ruas kanan. Sehingga kita peroleh 2Y tidak sama dengan 10. Nah, ini kan yang kita cari kan? Yang kita cari dari kontraposisinya tadi maksudnya. Nah, dengan demikian terbukti jika Y tidak sama dengan 5, maka 2Y tidak sama dengan 10. Nah, kalau ini terbukti, berarti kontraposisinya dikembalikan lagi juga terbukti. Berarti terbukti juga bahwa jika 2Y sama dengan 10, maka Y sama dengan 5. Itu ya. Itu pembuktian dengan kontraposisi. Contoh yang lain. Buktikan bahwa jika X dan Y itu bilangan ganjil, maka X plus Y itu adalah bilangan genap. Ya, jadi jika X dan Y itu bilangan ganjil, maka X plus Y adalah bilangan genap. Jika P, maka Q. Kita ingin membuktikan dengan cara kontraposisi. Jadi
Jika X dan Y bilangan ganjil, maka X dan Y bilangan genap. Kontraposisinya jadi apa? Dibalik ya, dibalik dan dinegasikan semua. Sehingga menjadi ini. Jika X plus Y bukan bilangan genap, maka hati-hati di sini, X atau Y bukan bilangan ganjil. Loh, Pak, kok jadi atau, Pak? Karena di sini ada konjungsi, ada dan di sini. Kalau ada dan di sini, dan itu negasinya menjadi atau, hati-hati ya. Maka X atau Y bukan bilangan ganjil, gitu ya. Nah, kita bekerja dari sini, kita bekerja dari diketahui X plus Y-nya bukan bilangan genap. Dari negasi Q-nya ini, jadi diketahui X plus Y bukan bilangan genap. Itu ya. Kalau X plus Y bukan bilangan genap, berarti kan dia bilangan ganjil misalnya. Dengan demikian X plus Y itu adalah bilangan ganjil. Kalau X plus Y itu bilangan ganjil, oleh karena itu X atau Y merupakan bilangan genap. Maksudnya salah satu di antara X atau Y harus bilangan genap supaya X plus Y itu bilangan ganjil. Itu artinya X atau Y bukan bilangan ganjil. Nah, itu yang ingin kita cari kan tadi ini. Artinya X atau Y bukan bilangan ganjil. Jadi terbukti bahwa jika X dan Y itu bilangan ganjil, maka X plus Y bilangan genap. Kembalikan lagi ke kontraposisinya lagi. Itu ya, ini bisa Anda coba juga. Hampir mirip dengan tadi ya soalnya. Bisa Anda cari dengan kontraposisi. Berarti kontraposisinya sama saja kayak tadi itu. Jika X bilangan bukan bilangan genap, maka X kuadrat bukan bilangan genap, gitu ya. Nah, sekarang kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Bahasa Latinnya disebut dengan reductio ad absurdum, gitu ya. Jadi untuk membuktikan sifat matematika yang merupakan suatu implikasi seperti ini, P maka Q, kita bisa berangkat dari pengandaian pernyataan tidak Q. Gitu ya. Jadi diandaikan Q itu tidak berlaku. Kan harusnya kan P maka Q, maksudnya diketahui P, Q harus berlaku gitu. Tapi kita mengandaikan bahwa Q itu tidak berlaku, ya. Kita andaikan Q tidak berlaku. Terus kita berangkat dari mana? Kita berangkatnya tetap dari P. P itu benar, kemudian dengan cara kita bisa kita bisa berangkat dari pengandaian tadi ya. Kalau diandaikan, jadi gini Cah. Bedanya kalau kontraposisi itu kalau P maka Q, kita membuktikan negasi Q maka negasi P gitu ya. Tapi kalau kontradiksi itu P itu sejak awal dianggap benar dulu. P itu benar, tapi diandaikan Q itu tidak berlaku gitu ya. Terus dari fakta-fakta negasi Q itu, ternyata kita akan memperoleh sesuatu yang kontradiksi dengan P. Padahal tadi di awal P sudah kita katakan dia benar kan, tapi dengan berangkat dari negasi Q, ternyata kok ketemunya tidak P ya, kok bertentangan dengan P ya, nah itu namanya kontradiksi. Dengan demikian pengandaian kita di awal itu harus diingkar. Kenapa harus diingkar? Karena pengandaian kita ini mengakibatkan fakta yang berlainan dengan P. Nah, itu. Berarti pengandaian salah diingkar. Kalau diingkar, negasi Q diingkar menjadi Q. Itu kira-kira seperti itu. Bukan agak bingung ya. Nanti semoga ada contohnya setelah ini. Itu maksudnya kontradiksi. Contohnya ini. Jika P maka Q, P-nya adalah X-5 sama dengan 3, Q-nya adalah X sama dengan 8. Jadi diketahuinya adalah ini, diketahui X-5 sama dengan 3, jadi tetap diketahui X-5 sama dengan 3, tetap akan dibuktikan X sama dengan 8. Jadi kalau kontraposisi kan langsung diketahui X tidak sama dengan 8, akan dibuktikan X-5 tidak sama dengan 3, itu kalau kontraposisi kan. Kalau kontradiksi, tetap diketahui X-5 sama dengan 3, kita akan membuktikan X sama dengan 8. Nah, tapi kalau kontradiksi, kita berawalnya nanti berangkatnya dari sini. Kita andaikan tidak Q. Jadi kita andaikan X itu tidak sama dengan 8. Gitu ya. Nah, kalau X tidak sama dengan 8,
kita bisa misalkan X dengan satu bilangan yang lain, selain 8 itu katakanlah 9 gitu ya. Ternyata kalau kita ambil X-nya itu sama dengan 9, ternyata 9 min 5 itu sama dengan 4. Padahal harusnya tadi X min 5 itu sama dengan 3. Kok sini 4? Oh, berarti X min 5 sama dengan 4 ini, ternyata fakta ini bertentangan dengan ini yang diketahui di awal tadi. Harusnya X min 5 sama dengan 3 itu kan ya. Nah, kan berarti terjadi kontradiksi. Harusnya 3 kok jadi sama dengan 4 gitu ya. Nah, karena kontradiksi maka pengandaiannya harus diingkar. Apa tadi yang kita andaikan? Kita kan mengandaikan X yang tidak sama dengan 8. Itu kita ingkar. Jadi ingkaran dari X tidak sama dengan 8 itu apa? Ya X sama dengan 8. Sudah terbukti berarti benar bahwa X itu sama dengan 8. Ya, jadi jika X min 5 sama dengan 3, maka X sama dengan 8. Ini nanti Anda bisa perhatikan lagi bahwa ada rasa yang berbeda, ada langkah yang sedikit berbeda dibandingkan dengan cara kontraposisi tadi, gitu ya. Contoh yang kedua, ini bukan implikasi, bukan suatu implikasi, tapi bagaimana membuktikan seperti ini? Buktikan bahwa 2 plus 4 itu sama dengan 6. Wah, ternyata bisa dibuktikan juga ya. Sesuatu yang jelas benar seperti ini di dalam matematika itu. Ini bagaimana buktikannya? Nah, karena ini bukan suatu implikasi, maka kita ya bisa pakai kontradiksi. Kalau kontraposisi nggak bisa, ini bukan implikasi. Kita bisa pakai kontradiksi. Apa itu kontradiksinya? Ya kita ingkar itu, fakta itu, bahwa kita andaikan 2 per 4 itu tidak sama dengan 6. Gitu ya. Andaikan 2 per 4 tidak sama dengan 6. Terus dari yang kita andaikan ini, kita kasih langkah logis, apa itu? Kita kasih dengan bilangan yang sama di kedua ruas. Yang kiri kita kurangi 4, yang kanan kita kurangi 4. Ternyata hasilnya sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Tandanya tidak sama dengan ya. Tandanya kan mengikuti sejak awal tidak sama dengan ini. Loh, kok 2 tidak sama dengan 2? Ini piye gitu ya. 2 tidak sama dengan 2 itu kan sesuatu yang tidak bisa diterima nalar. Ya 2 itu sama dengan 2, tapi kok ini 2 tidak sama dengan 2? Berarti ini kontradiksi. Kontradiksi dengan kenyataan bahwa 2 tidak sama dengan, bahwa 2 itu harusnya sama dengan 2. Nah, karena terjadi kontradiksi, maka pengandaian di awal tadi harus diingkar. Pengandaian 2 plus 4 tidak sama dengan 6 ini harus diingkar. Ingkarannya adalah ya ini, tanda tidak sama dengan dijadikan sama dengan. Sehingga terbukti bahwa 2 plus 4 itu sama dengan 6. Gitu ya. Nah, ternyata seperti ini yang bisa dibuktikan. Anda baru tahu ya. Ternyata iso loh dibuktikan. Bisa. Ini caranya. Sekarang ini contoh lain lagi. Buktikan bahwa akar 2 itu bilangan irrasional. Ya. Andaikan akar 2 bilangan rasional, ini dengan kontradiksi juga. Jadi kita mengandaikan bahwa akar 2 itu bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan sebagai X plus Y, dengan keduanya itu bilangan asli, harusnya bilangan bulat ini. Sehingga ini harusnya X plus Y itu bilangan bulat dan tidak punya faktor persekutuan. Ternyata ini kalau kita kuadratkan kedua ruas, ini jadi 2, yang ini jadi X kuadrat plus Y kuadrat, menjadi X kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Dengan demikian X kuadrat kan bilangan genap, bukan ya? Kalau X kuadrat itu bilangan genap, akibatnya X itu akibatnya X merupakan bilangan genap, gitu ya. Oh bisa. Karena jika X-nya bilangan ganjil, maka X kuadrat juga harus bilangan ganjil. Maka ini X kuadrat itu 2. Pak, kok bisa Pak kita katakan X kuadrat bilangan genap? Ya karena ini 2 kali sesuatu. Bilangan yang dinyatakan sebagai 2 kali sesuatu bilangan genap, gitu ya. Nah, kalau X kuadrat itu genap, maka X-nya juga bilangan genap. Karena X itu bilangan genap, maka terdapat bilangan asli Z, sehingga X itu sama dengan 2Z. Ya. Contohnya ini, katakanlah X sama dengan X kuadrat sama dengan 2Y kuadrat, sehingga 2Z kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Ini menjadi 4Z kuadrat sama dengan 2Y kuadrat, sehingga bagi 2Z kuadrat sama dengan Y kuadrat. Dengan demikian kita peroleh ternyata Y-nya juga bilangan genap di kuadratnya. Akibatnya Y juga bilangan genap, gitu ya. Nah, ternyata keduanya bilangan genap. X dan Y itu sama-sama bilangan genap, maka kalau sama-sama bilangan genap, mereka pasti punya faktor persekutuan. Minimal adalah 2 ya, faktor persekutuannya.
Karena sama-sama genap gitu kan ya. Nah, ini kontradiksi dengan ketentuan tadi di atas bahwa bilangan rasional itu harusnya bisa dinyatakan dalam bentuk X per Y dengan X dan Y-nya tidak punya faktor persekutuan. Tapi kalau ini punya faktor persekutuan gitu ya. Berarti pengandaian diingkar. Pengandaiannya itu apa? Pengandaiannya adalah akar 2 bilangan rasional. Nah, ini kalau diingkar berarti menjadi akar 2 bilangan irrasional. Itu ya. Kemudian ini pembuktian dengan induksi matematika. Nah, apa itu? Semoga ini contoh yang materi terakhir. Nanti pembuktian dengan kuantor kita pertemuan berikutnya aja. Ini pembuktian dengan induksi matematika. Nah, ini pembuktian digunakan untuk membuktikan sifat matematika yang memuat bilangan asli. Bilangan asli atau bilangan alam ya. Langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah dibuktikan bahwa sifat itu berlaku untuk n sama dengan 1, terus dianggap benar untuk n sama dengan k. Nah, dari yang dianggap benar n sama dengan k ini bisa kita olah nanti untuk membuktikan bahwa itu benar juga untuk n sama dengan k plus 1. Ya, kalau ini berlaku, 1 dan 2 ini terbukti, maka bisa kita simpulkan bahwa sifat itu berlaku untuk setiap n bilangan asli. Langsung ke contoh aja, misalkan seperti ini. Buktikan bahwa untuk setiap n bilangan asli berlaku 4 pangkat n-1 habis dibagi 3. Nah, ini kan dalam sifat ini memuat kata-kata ini. Bahwa untuk setiap n bilangan asli berlaku 4 pangkat n-1 habis dibagi 3. Berarti kan ini sifat 4 pangkat n-1 habis dibagi 3 itu berlaku untuk setiap n bilangan asli. Dengan demikian kita menggunakan induksi matematika gitu ya, karena dia berlaku untuk setiap n bilangan asli. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, langkah pertama adalah untuk n sama dengan 1 harus dibuktikan dulu. Berarti tinggal dimasukkan, kalau n-nya sama dengan 1, masukkan ke sini, berarti 4 pangkat 1 min 1, 4 pangkat 1 itu 4, 4 min 1 itu 3, jelas, 3 habis dibagi 3. Berarti n sama dengan 1 benar, centang C. Yang kedua, dianggap benar untuk n sama dengan k. Dianggap benar, berarti kalau n-nya sama dengan k, n-nya digantikan menjadi 4 pangkat k. Jadi dianggap benar bahwa 4 pangkat k min 1 itu habis dibagi 3. Lah, ini modal yang kedua ini yang dianggap benar untuk n sama dengan k ini akan kita jadikan sebagai batu loncatan untuk membuktikan bahwa sifat itu harus benar untuk n sama dengan k plus 1 gitu ya. Lah, kalau n kita ganti k plus 1 menjadi apa? 4 pangkat n min 1 itu menjadi 4 pangkat k plus 1 min 1. 4 pangkat k plus 1 dengan sifat pangkat dia sama dengan 4 pangkat k kali 4 kan. Berarti kan ini 4 pangkat k dikalikan 4 pangkat 1 kan. Nah, jadi ini 4 pangkat k dikali 4 min 1. Nah, 4 pangkat k kali 4 itu adalah 3 plus 1 gitu ya. 4 di sini, 4 itu bisa kita pecah jadi 3 plus 1. Terus ini kita distributif pakai sifat distributif 4K kali 3, 4K kali per 1, sehingga yang bagian depan ini menjadi 4K kali 3 ditambah 4K kali 1 dalam kurung besar, terus baru dikurangi 1. Perhatikan di sini. Yang 4K plus 3, 4K kali 4 pangkat K kali 3, tetap 4K pangkat 3, tetap 4 pangkat K kali 3, terus yang belakang 4 pangkat K kali 1 itu kan tetap 4 pangkat K, terus dikurangi 1. Karena ini penjumlahan, ini pengurangan, kurung ini bisa kita keluarkan, karena penjumlahan dan pengurangan setara ya. Jadi boleh ini, kita mengurangkan min satunya dengan 4K-nya di sini. Perhatikan di sini. Sekarang kita punya dua suku ini berarti. Yang pertama 4K kali 3, yang kedua 4 pangkat K min 1. Nah, apakah suku ini habis dibagi 3 keduanya? Nah, ternyata ini. Yang awal tadi kita punya apa? 4 pangkat K min 1 habis dibagi 3. Kan tadi sudah dianggap benar kan? Ini. Jadi yang ini habis dibagi 3. Karena tadi modalnya di yang kedua tadi. 4 pangkat K min 1 dianggap benar bahwa dia habis dibagi 3. Berarti yang ini habis dibagi 3. Terus yang ini jelas habis dibagi 3.
4 pangkat K kan hasilnya suatu bilangan. Suatu bilangan terus dikali 3, ya pasti habis dibagi 3. Suatu bilangan yang diperoleh dengan cara dikali 3 pasti habis dibagi 3, gitu ya. Yang belakang 4K, 4 pangkat K min 1 habis dibagi 3. Ini dari modal yang kedua tadi itu, ini. Nah, kalau ini habis dibagi 3 ditambah sesuatu yang habis dibagi 3, maka keduanya kan pasti habis dibagi 3 kan ya. Nah, dengan demikian untuk n sama dengan k plus 1, maka sifat itu habis sifat ini berlaku bahwa 4 pangkat n 1 itu habis dibagi 3. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa berlaku untuk setiap n bilangan asli bahwa 4n min 1 itu habis dibagi 3. Itu ya. Contoh yang kedua ini. Buktikan bahwa untuk setiap n bilangan asli berlaku 1 tambah 2 dan seterusnya sampai dengan n itu sama dengan setengah kali n plus 1. Nah, buktinya bagaimana? Sama. Langkah pertama kita ambil n-nya sama dengan 1. Nah, kalau n-nya sama dengan 1 yang berarti 1 tok ini. Yang ruas kiri kan berarti hanya satu suku doang, 1 karena n-nya hanya sampai 1. Pak, apa enggak 1 plus 2 dan seterusnya sampai 1? Lebih ngomong ini. Yang namanya 1 plus 2 sampai dengan n itu ya kalau n-nya banyak. Kalau n-nya 1 berarti ya kita hanya sampai suku pertama saja gitu ya. Berarti ruas kirinya 1. Terus ruas kanannya ini n-nya diganti 1, ini juga diganti 1. Nah, itu menjadi seperti ini. Setelah dijabarkan ini tambah 1 kali 2, 2 kali setengah. Nah, ternyata sama. 1 sama dengan 1. Berarti benar. Untuk n sama dengan 1 terbukti. Ruas kiri 1, ruas kanan 1. Terus dianggap benar untuk n sama dengan k. Dianggap benar untuk n sama dengan k, berarti kan n-nya diganti k, berarti 1 plus 2 dan seterusnya sampai dengan k, itu harus sama dengan setengah kali k dikalikan k plus 1 gitu ya. Karena n-nya tadi diganti k. Yang ini tadi, sifat yang dibuktikan ini, n-nya diganti k, itu sudah dianggap benar dulu ini. Berarti kita sekarang ingin membuktikan dia benar untuk n sama dengan k plus 1 kan. Nah, kita bisa menambah langsung saja di sini. Jadi apa yang sudah kita modal yang kita punya tadi dari yang dianggap benar ini tadi langsung ditambah k plus 1 di ruas kiri dan ruas kanan. Yang ruas kiri sehingga menjadi ini 1 plus 2 sampai dengan k plus k plus 1. Ruas kanan ini ditambah k plus 1 gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu maka yang ruas ini langsung, ini maksudnya ruas kanannya ini ya. Ini taruhnya jelek ini, mohon maaf ya. Harusnya itu rata ruangnya begini harusnya, mohon maaf. Ini maksudnya biar bisa tetap satu slide itu sebenarnya, tapi mungkin justru malah membingungkan Anda nanti. Ini itu maksudnya harusnya langsung di sebelah sini gini, gitu ya. Ini juga sama, ini harusnya di langsung sebelah sini gini. Jadi ini pokoknya ini jabaran dari yang ruas kanan semua pokoknya ini ya. Yang ruas kiri tetap ini jabaran dari ruas kanan semua. Ini. Jadi yang ini menjadi apa? Ini menjadi setengah kali k kuadrat plus setengah k. Ya. Ini kali ini setengah k kuadrat, ini kali 1 setengah k. Tambah k plus 1. Nah, ini terus kali ditambahkan biasa. Tambahkan biasa, setengah k tambah k menjadi 3/2 k. Setengah k kuadrat tetap, 1 tetap. Terus ternyata ini bisa difaktorkan menjadi seperti ini. Menjadi k plus 1 dikalikan setengah k plus 1. Nah, setengah k plus 1, setengahnya difaktorkan, satunya jadi 2 kan? Jadi ini setengah k plus 1, setengahnya difaktorkan keluar, sehingga menjadi setengah dikalikan k plus 2. Jangan bingung ya ini ya. Nah, ini setengahnya bisa pindah ke depan, sehingga kita peroleh setengah kali k plus 1 kali k plus 2. Nah, ini berarti yang depan tetap, k plus 1 tetap, terus k plus 2 ini kita jadikan k plus 1 plus 1. Nah, seandainya ini k plus 1 kita ganti n, kita kan akan peroleh ini. Ini jadi n, berarti 1 plus 2 dan seterusnya sampai dengan n, yang ini jadi apa? Setengah kali n plus 1. Ini yang ingin dibuktikan. Jadi 1 plus 2 dan seterusnya sampai dengan n sama dengan setengah kali n plus 1. Terbukti berarti bahwa dia benar untuk n sama dengan k plus 1.
Untuk satu benar, untuk K tadi dianggap benar, terus untuk K plus 1 ini terbukti benar juga. Dengan demikian, terbukti bahwa sifat seperti ini itu berlaku untuk setiap N bilangan asli. Gitu ya. Nah, ini contoh counter example, tadi contohnya sudah kita pakai di awal tadi ya, misalkan mengatakan bahwa setiap bilangan prima itu adalah bilangan ganjil, kita bisa menggunakan counter example-nya. Oh, ternyata ada dua. Sampaikan aja bahwa terdapat bilangan dua yang bukan bilangan prima tapi bukan bilangan ganjil. Itu untuk mengcounter satu pernyataan. Ini juga bisa. Setiap bilangan bulat positif, andaikan diminta untuk menunjukkan bahwa pernyataan ini salah, gitu ya. Setiap bilangan bulat positif adalah hasil tambah dari tiga bilangan kuadrat. Tunjukkan bahwa pernyataan yang dibuat ini salah. Setiap bilangan positif adalah hasil tambah dari tiga bilangan kuadrat. Berarti untuk menunjukkan dia salah, kita bisa cari counter example-nya. Kita mulai dari satu dulu. Oh, satu masih benar, karena dia 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Kan yang penting hasil tambah tiga bilangan kuadrat. Dua masih benar, 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat jadi 2. Tiga masih benar, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 4 masih benar, 0 kuadrat tambah 2 kuadrat. 5 masih benar, 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. 6 masih benar, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, hasilnya 6. Tapi 7, oh ternyata 7 sulit. Silakan yang bisa menemukan. Kita kasih nilai A. 7 sama dengan berapa? Sama dengan berapa kuadrat tambah berapa kuadrat tambah berapa kuadrat. Bilangan bulat ya, bilangan bulat dikuadratkan ya. Nah, kita ternyata nggak bisa menemukan bilangan-bilangan kuadrat seperti ini kalau ditambahkan sama dengan 7. Nah, itu namanya counter example. Dengan demikian, berarti tidak berlaku untuk setiap bilangan bulat positif, karena 7 itu juga bilangan bulat positif, tapi dia bukan hasil tambah dari tiga bilangan kuadrat. Jadi terbukti bahwa pernyataan ini salah, ya. Itu cara mencari counter example. Contoh yang menyangkal, itu maksudnya. Ini contoh lain lagi. Misalkan A dan B adalah dua buah matriks yang dapat dikalikan. Yang dapat dikalikan berarti ordonya memenuhi syarat perkalian, pokoknya gitu ya. Dan 0 besar ini adalah matriks yang, atau O aja lah ya. O adalah matriks yang semua elemennya 0. Apakah pernyataan jika AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 itu benar gitu? Artinya gini, jika perkalian dua buah matriks itu 0, apakah salah satu atau keduanya harus 0? Maksudnya begitu ya. Nah, kalau Anda menjawab ya, berarti harus bisa dibuktikan. Kalau Anda menjawab tidak, maka kita harus bisa mencari counter example-nya. Ternyata ini salah, tidak begitu. Berarti ada counter example-nya. Apa itu ini? Kita mencari penyangkalnya, yaitu kita bikin A, itu adalah ini matriks 2, 0, 0, 0. Yang penting ini bukan matriks 0 kan? Terus B, 0, 0, 1, 3, ini juga bukan matriks 0. Ternyata dikalikan 0. A kali B ini kalau Anda kalikan hasilnya 0. Jadi ada A, B yang sama dengan 0, tetapi A dan B kedua-duanya tak 0. Ya, ini kan berarti berlawanan dengan pernyataan ini kan ya. Jadi AB itu 0, A dikali B itu 0, tapi ternyata baik A maupun B kedua-duanya tidak 0. Padahal harusnya kalau pernyataan ini tadi, jika A kali B itu 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Itu maksudnya salah satu atau keduanya harus 0. Nah, ternyata A kali B 0, dua-duanya tidak 0, berarti berlawanan. Jadi itu counter example. Itu berarti menyangkal pernyataan ini. Berarti kita mengatakan pernyataan ini salah karena ada counter example-nya, yaitu ini gitu ya. Counter example itu nggak harus satu. So, dengan yang lain mungkin bisa menemukan counter example yang berbeda. Tapi kita bisa menemukan satu saja sudah cukup untuk menyangkal suatu pernyataan, gitu ya. Nah, terus ini aturan penulisan pembuktian. Kalau kita menulis suatu buku matematika atau suatu artikel jurnal di dalam jurnal, naskah matematika, apa namanya, makalah matematika itu, nanti di akhir pembuktian biasanya ada kode atau ada tanda yang menyandakan akhir suatu bukti.
Ada yang pakai QED ini, jadi QED ini singkatan dari quod erat demonstrandum, maksudnya terbukti, ya itulah yang akan itulah yang ingin ditunjukkan, maksudnya begitu. Tapi sekarang kayaknya jarang yang pakai istilah QED ini. Sekarang lebih sering menggunakan ini, dikasih segitiga ini. Segi empat maksudnya. Segi empat, bisa putih, bisa gelap hitam. Kalau di dalam buku ini kasih nggak ya? Nah ini, contohnya ini. Di dalam buku teori ring ini kan pembuktian dari teorema ini. Di akhir pembuktian dia dikasih tanda kotak hitam. Ini juga sama. Ada corollary ini. Ini kan akibat. Akibat itu berarti suatu sifat juga. Akibat dari teorema. Ini dibuktikan, proof. Terus akhir bukti dikasih kotak hitam juga. Ini maksudnya menunjukkan, oh ini akhir dari bukti ini. Sederhananya terbukti loh gitu. Itu untuk pembuktian dari kalimat berkuantor mungkin kita lanjutkan di pekan berikutnya saja, pekan depan saja, biar Anda bisa mencerna dulu sedikit-sedikit gitu ya. Nanti kalau ditumbuk terlalu banyak nanti Anda pusing nanti malah. Sampai sini barangkali ada yang mau Anda tanyakan terlebih dahulu, monggo, nggak apa. Bukan pertanyaan sih Pak, tapi masih bingung bedain kontraposisi sama kontradiksi. Ya apa, tak jelaskan kalau butuh. Anda bisa menyaksikan layar saya sebentar. Anda bisa menyaksikan whiteboard di sini. Bisa nggak? Bisa Pak. Bisa, Pak. Baik. Saya jelaskan. Mungkin yang lain juga bingung, tapi bingung mau tanya apa juga gitu ya. Tidak sekedar bingung materinya, tapi bingung mau tanya apa. Nah ini mumpung ada teman yang menanyakan, akhirnya apa yang ingin saya tanyakan akhirnya ditanyakan teman saya gitu ya. Kontraposisi dengan kontradiksi. Jadi ada kontraposisi, ada kontradiksi. Perhatikan di sini. Nah, kalau kontraposisi itu, ini sama-sama kita ingin membuktikan P maka Q misalkan ya. Meskipun ini, kalau kontraposisi selalu digunakan untuk implikasi. Implikasi itu apa? Implikasi itu yang P maka Q gitu ya. Kontraposisinya berarti dibuktikan dengan cara negasi Q maka negasi P. Tapi kontradiksi tidak harus digunakan untuk yang implikasi. Meskipun bisa juga. Jadi kontradiksi itu bisa digunakan untuk membuktikan sesuatu yang yang sifatnya implikasi seperti ini, P maka Q, bisa dibuktikan dengan kontradiksi. Tapi tidak harus kontradiksi digunakan untuk membuktikan ini. Contohnya tadi itu kan, kita bisa menggunakan kontradiksi untuk membuktikan bahwa 2/4 sama dengan 6. Ini kan bukan implikasi, bukan bersifat jika maka. Buktikan ini. Nah, bukan jika maka, tapi bisa kita gunakan cara kontradiksi tadi. Dengan cara apa? Kita andaikan tadi, kalau kontradiksi kan mengandaikan, intinya mengandaikan fakta itu salah gitu ya. Andaikan fakta itu salah, berarti kita andaikan 2/4 tidak sama dengan 6. Kemudian ini dari fakta ini kita kasih langkah logis dengan cara mengurangkan 4 di 2 ruas, kita peroleh 2/4 min 4, 6 min 4, ini jadi 2, ini jadi 2. Loh, kok hasilnya 2 tidak sama dengan 2? Ini kan melawan fakta yang selama ini kita ketahui. Sebenarnya 2 ya pasti sama dengan 2. Nah, karena ini melawan fakta umum, berarti pengandaian harus diingkar. Jadi ini yang disebut dengan terjadi kontradiksi. Mana Pak terjadi kontradiksinya? Yang saya kokati ini terjadi kontradiksi. Kontradiksi dengan fakta umum yang kita ketahui. Gitu ya. Kalau terjadi kontradiksi, maka pengandaian diingkar. Pengandaian, nah, akhirnya Anda melihat tulisan saya, jelek sekali ya. Diingkar, apa itu pengandaiannya? Pengandaiannya ini tadi. Ini pengandaiannya. Pengandaiannya 2/4 tidak sama dengan 6. Kalau diingkar berarti karena diingkar maka terbukti 2/4 sama dengan 6. Itu kontradiksi. Kontradiksi yang digunakan untuk membuktikan
suatu pernyataan yang bukan implikasi, gitu ya. Jadi kontradiksi bisa untuk pernyataan yang bukan implikasi, bisa untuk implikasi, bisa yang bukan implikasi. Tapi kalau kontraposisi selalu digunakan untuk membuktikan sifat-sifat yang memuat implikasi, gitu. Jadi kalau seperti ini dengan kontraposisi bagaimana? Nggak iso, ora iso. Ini bukan implikasi. Berarti nggak bisa digunakan sih. Cara kontraposisi nggak bisa sebelah kanan ini. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan dulu. Terus yang kedua, seandainya sama-sama implikasi lah. Seandainya sama-sama implikasi, bagaimana bedanya dengan cara kontraposisi dengan cara kontradiksi? Oke. Seandainya sama-sama implikasi maka Q ini yang ingin kita buktikan. Kalau dengan cara kontraposisi itu kita berawal dari nanti langsung diketahui negasi Q gitu. Berawalnya dari diketahui negasi Q. Terus diketahui negasi Q ini akan kita jabarkan, ini diuraikan atau dijabarkan atau diberi langkah-langkah logis gitu ya, sehingga akan menghasilkan negasi P, sehingga ditemukan atau dihasilkan negasi P. Jadi terbukti bahwa berawal dari negasi Q kita menemukan negasi P. Nah, karena terbukti ini, berarti ini sama dengan kontraposisinya dong, gitu. Kontraposisinya apa? Berarti terbukti juga bahwa P itu maka I. Itu kalau kontraposisi, gitu ya. Nah, kalau kontradiksi bagaimana nanti langkah logisnya? Kalau kontradiksi itu bukan diketahui negasi Q, jadi berjalannya bukan seperti ini. Kalau kontradiksi itu berjalannya dari tetap diketahui P akan dibuktikan Q. Jadi seolah-olah sama P maka Q, gitu ya. Tapi nanti jalan setelah ini itu dia mengandaikan bahwa tidak terjadi Q, gitu. Jadi diketahui P akan dibuktikan Q, tapi dia mengandaikan tidak terjadi Q. Jadi Q-nya itu diandaikan tidak terjadi, gitu ya. Andaikan tidak I. Nah, baru di sini sama, dikasih ini bisa diuraikan atau dijabarkan atau diberi langkah-langkah logis. Ternyata setelah diuraikan atau dijabarkan atau diberi langkah-langkah logis, kita akan mendapatkan negasi P. Nah, ini sama, bagian ini sebenarnya agak mirip ini, bagian sini agak mirip. Bagian sini dengan bagian ini tuh mirip. Hanya nanti cara mengatakannya yang berbeda. Ini kan sama sebenarnya. Nah, setelah di sini cara mengatakannya, oh ternyata terjadi kontradiksi dengan yang diketahui. Nah, itu pengataannya di sini. Jadi setelah ketemu negasi P, kita mengatakan terjadi kontradiksi dengan P yang diketahui, gitu ya, dengan P yang diketahui di awal tadi. Kan yang diketahui di awal itu P. Tapi kenapa setelah kita mengandaikan negasi Q itu ternyata diperoleh negasi P? Berarti kan dia terjadi kontradiksi dengan P yang diketahui. Nah, karena terjadi kontradiksi dengan P yang diketahui, maka berikutnya adalah pengandaian harus diingkar. Ya. Pengandaian kita apa? Pengandaian kita ini andaikan negasi Q. Nah, kalau pengandaian negasi Q diingkar menjadi apa? Pengandaian diingkar maka diperoleh Q. Nah, berarti terbukti jika P maka Q. Itu Mbak. Jadi sebenarnya ada langkah yang sama di sini dan di sini. Hanya kata-katanya yang berbeda. Kalau di sini langsung diketahuinya memang diketahui negasi Q. Diketahui negasi Q, ini negasi ya. Negasi Q terus diuraikan atau dijabarkan atau dengan langkah logis, dia akan dihasilkan negasi P. Maka terbukti negasi Q maka negasi P. Nah, ini senada atau semakna dengan P maka Q. Tapi yang kontradiksi diketahuinya bukan negasi Q, diketahuinya tetap P. Diketahui P ingin dibuktikan Q, gitu ya.
Tapi di sini langkah berikutnya yang berbeda. Langkah berikutnya diandaikan kalau kontradiksi itu. Diandaikan tidak diandaikan tidak terjadi apa yang ingin dibuktikan itu maksudnya. Nah, setelah itu sama dengan ini. Dijabarkan, diuraikan, langkah-langkah logis. Oh, peroleh negasi P. Nah, padahal di awal diketahui P. Berarti kan kontradiksi. Oh, iso negasi P ada yang diketahui P. Nah, karena terjadi kontradiksi, maka pengandaian harus diingkar. Kalau pengandaian diingkar, maka diperoleh Q. Nah, pengingkarannya negasi Q kan Q. Jadi terbukti jika P maka Q. Itu Mbak kira-kira bedanya antara kontraposisi dengan kontradiksi. Paham belum? Siapa tadi yang tanya ya? Saya, Pak. Hafizah ya? Ya, Udah paham belum Mbak? sudah agak paham. Saya mau tanya yang induksi matematika tadi, Pak. Oh, induksi. Nah, Apa yang kan mau tadi tanya, itu Mbak? ada pembuktian langsung sama pembuktian tidak langsung. Nah, induksi matematika itu termasuk di langsung atau tidak langsung atau Oh, enggak. dua-duanya, Pak? Induksi itu tidak kedua-duanya. Induksi itu dia hanya digunakan apabila yang ingin dibuktikan memuat ini, Mbak. Memuat kata-kata ini untuk setiap n bilangan asli. Jadi jika satu sifat itu berlaku untuk setiap n bilangan asli, maka pembuktiannya dengan induksi. Itu Mbak. Paham belum? Oh, ya, ya, Pak. Itu ya. Sudah, Pak. Udah paham? Ya, jadi ada 3 gitu, Pak. Langsung, tidak langsung, sama induksi gitu. Ya. Oh iya, makasih, Pak. Oke. Saya mau tanya, Pak. Ya, apa Mas? Dari contoh soal yang tadi tanya sama Ilyas tuh yang 2Y sama dengan 10, habis itu diimplikasi ini tuh Y sama dengan 5, kalau coba dikerjain pakai cara kontradiksi itu jadi gimana, Pak? Ini. Oh, ini misalkan pakai cara kontradiksi itu ya? Iya, Pak. Kamu dengan cara kontraposisi sudah paham dulu belum? Kontraposisi, insya Allah sudah, Pak. Yang di sana sudah paham duluan ya? Yang ini sudah, Pak. Ini sudah paham ya? Iya. Oke, kalau ini sudah paham nanti tahu bedanya. Kalau ini belum paham, tak jelaskan dong, nggak tahu bedanya nanti. Nah, kalau itu sudah paham, Pak, bagaimana Gimana, kalau Pak? Macet sini. kalau itu dengan cara kontraposisi bagaimana, Pak? Nah, kita kan ingin membuktikan bahwa jika 2Y sama dengan 10, maka Y sama dengan 5 gitu ya. Betul nggak tadi? Oke, ini yang kita buktikan kan, jika 2Y sama dengan 10, maka Y sama dengan 5. Kalau dengan cara kontraposisi ini langsung diketahui Y tidak sama dengan 5. Nanti akan diperoleh 2Y tidak sama dengan 10. Itu kalau kontraposisi. Nah, kalau kontradiksi, kita tetap begini. Tetap diketahui 2Y sama dengan 10. Diketahui tetap itu. Bukan diketahui negasi Q, bukan. Dan kita tetap ingin membuktikan, akan dibuktikan Y sama dengan 5. Tapi kita di sini menyangkal duluan. Kita mengandaikan Y tidak sama dengan 5 dulu gitu. Jadi diandaikan yang ingin kita buktikan itu nggak berlaku. Jadi diandaikan Y itu tidak sama dengan 5. Nah, kalau andaikan Y tidak sama dengan 5, ini yang akan kita proses sama sebenarnya. Langkahnya setelah ini kan tadi saya sampaikan. Setelah kata-kata andaikan, langkahnya akan sama dengan ini. Diberi langkah-langkah logis. Langkah logisnya apa? Kita kalikan aja dengan kedua ruas dengan bilangan 2. 2Y ini menjadi 2 kali 5. Ini menjadi 2Y tidak sama dengan 10. Nah, yang kita inginkan, yang kita peroleh ini ternyata bertentangan dengan yang diketahui di sini. Berarti kita akan mengatakan terjadi kontradiksi dengan yang diketahui dengan yang diketahui. Apa yang diketahui? 2Y sama dengan 10, tapi yang kita peroleh 2Y tidak sama dengan 10 gitu kan ya. Dengan demikian maka pengandaian harus diingkar. Apa pengandaian kita? Pengandaian kita kan ini yang saya tulisin ini. Y tidak sama dengan 5. Berarti kalau diingkar menjadi apa? Setelah diingkar maka menjadi Y sama dengan 5. Nah, dari situ terbukti deh. Terbukti jika 2Y sama dengan 10,
maka Y sama dengan 5. Iya Mas, kelihatan nggak bedanya? Ada langkah yang sangat sama, tapi hanya kata-kata saja yang berbeda. Tahu bedanya? Iya Pak, mudah Mbak Udan. Nggak tahu bedanya? Tahu ya? Sudah Pak, jadi di awalnya sama di akhirnya itu kan Pak? Ya. Kalau ini kan langsung gini, kalau ini kan langsung di awal tuh langsung diketahui memang Y tidak sama dengan 5 kan? Terus langsung diperoleh 2Y tidak sama dengan 10. Jadi terbuktinya tetap terbukti kontraposisi tadi itu. Terbukti kontraposisinya yaitu Y tidak sama dengan 5, maka 2Y tidak sama dengan 10. Baru kontraposisinya dikontraposisi lagi menjadi terbukti bahwa jika 2Y sama dengan 10, maka Y sama dengan 5. Itu kalau kontraposisi. Tapi kalau kontradiksi, ada kata-kata andekan, ada kata-kata terjadi kontradiksi, ada kata-kata pengandaian diingkar. Paham? Paham belum Mas? Paham Pak? Itu Pak yang tim tadi Pak, yang induksi matematika. Yang induksi matematika? Ya. Yang bagian mana? Ini? Yang sebelahnya, yang setelahnya. Ini? Iya. Iya Pak. Ini gimana? Yang kedua, yang ini, dianggap benar. Itu kan tadi, kalau yang pertama tadi kan dianggap benar untuk N sama dengan K. Selanjutnya dibuktikan benar bahwa N sama dengan K+1. Ya. Kalau yang tadi kan K-nya hilang Pak, jadi K-nya diganti K+1. Kalau yang ini kenapa yang K-nya itu masih tetap cuma ditambahkan K+1 gitu Pak? Ya sebenarnya ini sih Mas. Sebenarnya setelah selanjutnya ini bisa kita kasih kata-kata juga sebenarnya Mas. Di sini itu kalau mau sebenarnya ini ada kata-kata ini sebenarnya. Ini akan ditunjukkan untuk N sama dengan K+1. Itu sebenarnya, jadi langkah ini itu sebenarnya kita sudah mulai ingin menunjukkan bahwa berlaku untuk N sama dengan K+1. Jadi memang ini langkahnya tidak harus selalu runut. Dimulai dari E-nya dimasukkan K+1 ke rumusnya dulu, baru dijabarkan. Tidak harus seperti itu. Kalau ini kan gitu, kalau yang sebelumnya tadi kan, nah ini kan dimasukkan ke rumusnya, baru dijabarkan. Dibagi 3 apa enggak? Ini masalahnya pertanyaan di sini kan, dia habis dibagi 3 apa enggak? Makanya harus dimasukkan ke rumusnya. Ya kalau di sini kan yang ditanyakan adalah kesamaan dua ruang. Nah, karena dia ingin menunjukkan kesamaan 2 ruas, kalau nanti kita hanya memasukkan bagian yang kiri saja, misalkan N-nya kita ganti K+1, lah kita mau apa terus setelah itu kan bingung. Paham ya? Iya Pak, maksudnya yang itu Pak, kalau yang tadi kan supaya yang sebelahnya Pak, yang contoh 1 itu kan akan dibuktikan benar N sama dengan K+1. Berarti dari pertanyaan 4N-1 itu berarti N-nya diganti K+1. Ya. Nah, kalau yang tadi kan itu masih ada K-nya ini loh Pak, yang saya bingungkan. Oh, nggak apa-apa. Karena ini Mas, maksudnya kalau Anda menghitung suatu penjumlahan misalkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 lah. 6 ke 7 itu 6 tambah 1 apa enggak Mas? Oh iya deh. Paham maksudnya ya? Paham. Bilangan setelah K itu berapa? K+1 Pak. Ya, paham maksudnya. Iya Pak, ya. Ini nggak mengacaukan aturan, nggak mengacaukan pola tuh. Iya. Nah, paham ya? Iya Pak. Tuh Mas. Jelas ya? Jelas Pak.